Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam bicara dengan firman Tuhan yang menguatkan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang ku mau selalu bersyukur. Firman Tuhan ini mungkin Bapak Ibu sering mendengar dan bahkan mungkin sering membaca atau mendengar dari firman Tuhan, dari hamba Tuhan, khotbah dan sebagainya. Tapi percayalah bahwa tidak mudah kita menjalankan arti kata bersyukur. Karena mungkin dengan mudah kita mengucapkan kata bersyukur pada saat kita tidak mengalami pergumulan dan permasalahan. Mungkin kita bisa mengucapkan kata bersyukur pada saat kita sedang mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang diberkati, ataupun mungkin kita sedang mengalami tentang kenikmatan hidup, kenaikan gaji dan sebagainya. Tapi kenyataannya yang terjadi pada belakangan hari ini adalah banyak hal-hal yang terjadi di luar dari kemampuan kita atau kemampuan nalar kita, di luar dari kebiasaan yang kita pikir semuanya akan baik. Belakangan ini terjadi banyak sekali pergumulan permasalahan yang dialami baik anak-anak Tuhan maupun anak-anak yang belum mengenal Tuhan. Tapi percayalah bahwa arti kata bersyukur hari ini yang Bapak Ibu akan pelajari sama-sama bersama dengan saya akan membuat kekuatan baru atau memberikan kekuatan baru buat Bapak Ibu, di mana hal ini sangat-sangat penting untuk menghadapi pergumulan dan permasalahan hidup sepanjang hidup kita ke depan. Ayat firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam Mazmur 86 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di kitab-kitab dari yang ditulis oleh Daud, yaitu kitab Mazmur, banyak tentang kata bersyukur. Mengapa Daud sering mengatakan kata bersyukur? Karena Daud mengalami begitu banyak pergumulan, begitu banyak himpitan dan kesesakan hidup, peperangan demi peperangan, bahkan juga mungkin pengkhianatan daripada anaknya sendiri. Tapi percayalah bahwa Daud sangat-sangat mengenal Tuhan. Daud sangat memiliki waktu-waktu bersama Tuhan. Daud memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga setiap kali pergumulan dan permasalahan datang, Daud selalu meminta pertolongan Tuhan, selalu mencari Tuhan, selalu mengucap syukur. Dan inilah yang membuat Daud tetap dalam rencana Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama tentang arti ku mau selalu bersyukur. Ayat firman Tuhan akan saya ambil dari Mazmur 86 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-12. Kita sama-sama membaca. Pada hari kesesakanku aku bersyukur kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah. Yang dimaksud adalah Allah di luar daripada Allah Tuhan, yaitu Allah kecil di sini. Dan tidak ada seperti yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkan hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Begitu penting tentang kata bersyukur, karena percayalah dengan kita bersyukur, kita mengerti tentang keberadaan Tuhan. Hal ini kita akan pelajari, yaitu mengapa kita harus bersyukur. Itu yang pertama, supaya kita tahu arti bersyukur itu sendiri. Yang pertama yang kita harus pelajari adalah mengapa kita harus bersyukur. Hal yang pertama, alasan pertama yang kita harus ketahui adalah karena kita diselamatkan, makanya kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu pelajari tentang firman Tuhan, atau Bapak Ibu mengetahui bahwa
bagaimana seharusnya kita ada. Kita seharusnya sudah binasa. Karena apa? Karena ada dosa turunan yang diturunkan oleh Adam kepada keturunan-keturunannya. Tanpa kita diselamatkan, pasti kita binasa. Tanpa ada darah Yesus, pembelaan Tuhan, kita sudah binasa dan tidak ada di dalam dunia ini. Makanya alasan pertama yang kita harus bersyukur adalah karena kita diselamatkan. Hal yang kedua adalah kita masih hidup, makanya kita bersyukur. Orang meninggal tidak bisa bersyukur. Orang yang sedang sakit akan sulit bersyukur. Percayalah bahwa kalau kita hidup, kita sehat, kita ada sampai saat ini, makanya kita harus bersyukur. Yang kedua adalah semua hal yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Kesehatan kita, keuangan kita, pekerjaan kita, rumah kita, kendaraan kita, apapun yang kita miliki, itu semuanya dari Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan bisa memberi dan Tuhan bisa mengambil. Tuhan bisa memberi apa saja dan Tuhan bisa mengambil apa saja yang Tuhan sudah beri kepada kita. Makanya 3 hal tadi sangat penting untuk kita ketahui sebagai dasar untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Karena pada saat kita tidak memiliki dasar yang kuat, pada saat kita tidak punya alasan yang kuat untuk bersyukur, maka kita tidak pernah bisa bersyukur. Kesehatan yang kita miliki saat ini itu karena Tuhan. Semuanya yang kita miliki itu semuanya dari Tuhan. Makanya tidak ada alasan kita tidak mengucap syukur. Percayalah Bapak Ibu bahwa semuanya yang kita miliki, semuanya yang ada pada kita, itu adalah berkat yang daripada Tuhan. Kalau kita masih bisa berjalan, kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa berpikir, itu semuanya daripada Tuhan. Bukan suatu kebetulan. Karena percayalah, saya pernah bertemu dengan orang dan sharing dengan orang tersebut. Saya bilang bahwa bersyukur tidak mesti dengan uang. Pada saat kita terima uang kita baru bersyukur. Pada saat kita diberkati baru kita bersyukur. No, saya katakan pada saat Anda bangun tidur, Anda bisa bangun, Anda bisa melihat, itu sudah bersyukur. Anda bisa berjalan turun dari kasur, itu sudah bersyukur. Dan teman saya mengatakan itu hal yang biasa, hal yang wajar. No, saya katakan itu bukan hal yang wajar, tapi itu suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak orang begitu tidur malam, esok hari sudah tidak bisa bangun. Artinya dia sudah meninggal. Banyak yang pada saat malam terlihat sehat, tapi bangun pagi tidak bisa berjalan. Apakah kita bersyukur? Kalau pada saat ini kita masih bisa berjalan, apakah kita bersyukur pada saat kita masih bisa bernafas? Apakah kita bisa bersyukur pada saat kita bisa makan? Itulah yang harus kita ketahui sebagai dasar yang kuat. Mengapa kita harus bersyukur? Karena tidak mudah untuk mengatakan kata bersyukur. Kalau cuma hanya di bibir, semua orang bisa mengatakan aku bersyukur. Tapi pada saat Anda mengalami sesuatu hal yang kurang mengenakan, apakah bisa Anda bersyukur? Apakah bisa Anda tetap mengucap syukur? Sebab Allah kita baik. Belum tentu. Bahkan hamba Tuhan sekalipun tidak mudah mengatakan kata bersyukur pada saat mengalami sesuatu hal yang kurang mengenakan. Hal yang kedua yang harus kita pelajari adalah dampak dari bersyukur. Yaitu yang pertama adalah kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, artinya kita mengakui bahwa Tuhan kita ada. Orang yang tidak mengakui Tuhan tidak akan pernah bersyukur karena merasa bahwa semuanya ada daripadanya. Semuanya ada berkat kerja keras saya. Orang yang demikian tidak akan pernah mengakui Tuhan. Orang yang tidak pernah mengakui Tuhan tidak akan pernah bisa bersyukur. Percayalah Bapak Ibu, pada saat Anda bersyukur berarti Anda mengakui ada kuasa yang lebih tinggi yang daripada kita. Ada sesuatu yang lebih tinggi daripada kita. Dan percayalah bahwa yakini bahwa arti atau dampak bersyukur itu adalah bahwa karena kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita dapat bersyukur atau dampak dari bersyukur adalah karena kita tidak sombong.
Orang yang sombong tidak akan pernah bersyukur. Betul Bapak Ibu? Orang yang sombong tidak akan pernah bisa bersyukur. Mana ada orang sombong bersyukur? Karena dia merasa bahwa semuanya hasil kerja keras dia. Semuanya bukan dari orang lain. Semuanya berasal daripadanya. Tidak akan pernah kata bersyukur. Karena percayalah bahwa saat kita bersyukur, kita mengakui bahwa kita percaya adanya Tuhan. Dan yang kedua adalah karena kita tidak sombong. Yang ketiga adalah mengapa atau dampak apa kalau kita bersyukur, yaitu karena kita memuliakan Tuhan. Tujuannya kita memuliakan Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu, saudara sekalian, pada saat kita dapat bersyukur, artinya kita memuliakan Tuhan. Dengan kita bersyukur Bapak Ibu, kita memuliakan Tuhan. Karena apa? Pada saat kita bersyukur, maka banyak orang akan terberkati. Minimal keluarga kita, minimal sekitar kita, minimal lingkungan kita mengetahui bahwa kita rendah hati dan kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan kita rendah hati, kita mengakui adanya Tuhan. Dengan rendah hati, kita tidak sombong, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan itu akan berdampak kepada lingkungan kita. Jadi sangat-sangat penting arti kata bersyukur. Karena apa? Dengan kita bersyukur, kita memuliakan Tuhan. Dengan kita bersyukur, kita mengakui adanya Tuhan. Dengan kita bersyukur, maka kita tidak akan ada kesombongan hidup. Itu sangat penting Bapak Ibu dalam pergumulan hidup hari-hari ini. Banyak hal yang kita tidak pernah sangka akan terjadi dalam hidup kita. Banyak hal yang kita tidak akan sangka. Mungkin hal-hal yang buruk, baik kesehatan, ekonomi, maupun hal-hal buruk lainnya. Tapi percayalah, saat Bapak Ibu bersyukur, Tuhan akan menilai dan Tuhan akan menghargai itu. Karena saat bersyukur, Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan itu baik. Saat Anda bersyukur, Anda memuliakan Tuhan. Karena memuliakan Tuhan itu lahir dari dalam hati kita. Ucapan syukur juga harus lahir dari dalam hati kita. Karena kami percaya bahwa tidak ada orang yang sombong yang dapat memuliakan Tuhan. Tidak ada orang yang sombong yang dapat bersyukur. Di sini Daud mengatakan bahwa pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Daud mengetahui bahwa segala sesuatunya daripada Allah. Pada saat pergumulan dan permasalahan kesesakan hidup, Daud tahu bahwa hanya Tuhan yang menolong dia. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-8, tidak ada Allah lain, ya, tidak ada Allah lain, hanya Tuhan saja yang sanggup berbuat, yang menolong Daud dalam setiap kesesakan hidupnya, dalam setiap pergumulan hidupnya. Demikian juga Bapak Ibu, percayalah, arti kata ku mau selalu bersyukur sangat penting. Karena kita mengetahui dan kita percaya bahwa kita butuh Tuhan. Kita mengakui kita tidak sanggup melakukan banyak hal tanpa Tuhan. Makanya kita belajar hari ini tentang ku mau selalu bersyukur. Jangan pernah ada orang yang sombong, tinggi hati. Karena percayalah, saat Bapak Ibu tinggi hati, sombong, merasa bahwa semua yang kita miliki, semuanya daripada kita. Gereja kita bisa ramai, semuanya gara-gara saya. Gereja kita bisa sukses, semuanya gara-gara saya. Pelayanan saya bisa begini gara-gara saya. Percayalah, tunggu waktunya Tuhan. Maka Tuhan akan tunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, Tuhan sedang menunjukkan bahwa manusia tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Semua keangkuhan hidup akan dihajar habis oleh Tuhan. Siapapun saudara, apapun saudara, pada saat Anda sombong, pada saat Anda angkuh, pada saat Anda merasakan bahwa semuanya datang daripadaku, tunggu Tuhan menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki kemampuan apa-apa.
tanpa Tuhan. Anda tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Maka belajarlah firman Tuhan hari ini tentang arti ku mau selalu bersyukur. Karena percayalah bahwa sepanjang perjanjian lama dan perjanjian baru, tidak ada orang yang dapat sombong, tidak ada orang yang bisa menunjukkan bahwa semuanya saya bisa lakukan. Bahkan Musa sendiri menunjukkan bahwa dia memukul gunung untuk mengeluarkan air dengan keangkuhannya. Maka Musa sendiri tidak bisa masuk dalam tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Karena percayalah, tidak ada yang bisa angkuh di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang dapat sombong di hadapan Tuhan. Karena pada saat Anda sombong, pada saat Bapak Ibu sombong, angkuh, dan merasa bahwa tidak butuh Tuhan, maka saat itulah Tuhan akan menunjukkan bahwa Anda tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Maka sebelum hal ini terjadi, bertobatlah. Sebelum Tuhan menunjukkan bahwa tidak boleh ada keangkuhan hidup, bertobatlah. Anda percayalah bahwa teguran Tuhan ini supaya membuat Bapak Ibu balik lagi ke dalam kerendahan hati, balik lagi dengan ucapan syukur, sehingga pada saatnya nanti Anak Manusia datang yang kedua kali menjemput kita didapati sempurna. Teguran Tuhan bukan teguran sesuatu yang membinasakan, tapi membuat kita sadar kembali kepada rencana Tuhan yang semula, yaitu bahwa Allah adalah segalanya. Allah adalah number one. Manusia tidak boleh number one, tapi hanya Allah yang jadi number one. Maka setiap kesombongan hidup, setiap keangkuhan hidup, bertobat sekarang. Dan percayalah Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang yang mulai ditegur Tuhan. Banyak orang yang mulai merasakan bahwa ya, ternyata saya harus bersyukur. Ya, ternyata saya tidak bisa apa-apa. Ya, saya ternyata tidak memiliki kemampuan apa-apa saat pencobaan, pergumulan hidup datang. Yes, memang manusia tidak bisa apa-apa. Memang manusia tidak mengerti apa-apa. Manusia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Bahkan semua yang kita pikirkan, idenya daripada Roh Kudus, idenya daripada Tuhan. Manusia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kalau pelayanan kita sukses, bisnis kita sukses, hidup kita sukses, kesehatan kita bisa sehat, itu semua daripada Tuhan, bukan daripada kemampuan kita untuk sehat, kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk sukses. No, semuanya daripada Tuhan. Maka teguran firman Tuhan hari ini adalah untuk membuat kita kembali kepada rencana Tuhan, yaitu bahwa menjadikan Tuhan adalah segalanya, menjadikan Tuhan number one. Dan percayalah bahwa firman Tuhan ini bukan suatu kebetulan, firman Tuhan ini bukan sesuatu yang biasa-biasa, tapi teguran yang membuat kita kembali dalam rencana Tuhan, supaya kita mengerti arti kata ku mau selalu bersyukur, sehingga segala sesuatu yang kita ucapkan kembali kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Terima kasih buat semuanya, dan percayalah Tuhan Yesus memberkati perjalanan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.